Jadi jangan pernah menyerah, lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan tanya caranya, lakukan saja, pasti nanti ada jalan. SKPP ini awalnya juga tidak dalam bentuk yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korip dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini saya berada di sebuah tempat yang luar biasa, yaitu di Kota Batu. Dan kebetulan Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan yang luar biasa, yaitu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau disingkat dengan SKPP. Berbicara tentang SKPP ini menarik sekali ya. Ini adalah merupakan produk dari Bawaslu. Dan bagaimana SKPP itu, sepenting apa SKPP itu, sahabat Bawaslu? Mari kita kupas tuntas bersama dengan seorang yang luar biasa hadir bersama saya saat ini, yaitu beliau Bapak Muhammad Afifuddin STAHI MSI. Dan kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif, mohon izin saya panggil Mas Katanya, aja. katanya manggil Mas tadi kok harus ada izin Pak-nya. dulu, harus izin dulu siap. biar diketahui oleh sahabat Bawaslu. Nah, oleh karena itu kita izin dulu dan panggil Mas Afif. Sehat Mas Afif saya ini luar biasa. Alhamdulillah sehat. Kebetulan berada di Batu saat ini, tepatnya di acara sekolah SKPP. Ya, luar biasa. Ya. Mas Afif membuka tadi ya kegiatan tersebut, luar biasa. Oleh karena itu saya ingin menanyakan hal tersebut karena ini adalah merupakan sebuah program dari Bawaslu ya. Dan ini sangat masif sekali, bukan hanya di Jawa Timur tapi Ya. nasional. Ya. Apa sih sebenarnya SKPP ini? SKPP ini sebenarnya salah satu inisiatif untuk lebih meluaskan pengawasan partisipatif. Jadi awalnya bermula dari bagaimana kita lebih mendekatkan ke masyarakat, kelompok milenial, bagaimana ada program-program yang bisa lebih dekat dengan masyarakat. Jadi awal-awal kita coba di beberapa tempat saja. Ternyata minat peserta tinggi sekali. Akhirnya kita matangkan semua kurikulumnya, kita jadikan seperti pelatihan berjenjang. Meskipun dengan nama sekolah kader. Jadi kita ingin apa ya, program ini ada ruhnya gitu, ada ikatannya. Jadi orang merasa terikat terkait dengan Bawaslu. Maka kita buat pelatihan, ada yang SKPP tingkat dasar, SKPP tingkat menengah, dan SKPP tingkat lanjutan nanti. Nah, untuk memaksimalkan SKPP itu kita juga melibatkan banyak pihak, akademisi, teman-teman LSM untuk mematangkan materi, metode, dan seterusnya. Jadi ide dasarnya adalah meluaskan partisipasi masyarakat. Ide awalnya adalah semakin membumikan nilai-nilai pengawasan ke terutama kelompok milenial untuk SKPP. Kelompok milenial luar biasa. Dan sejak kapan sebenarnya ada tingkatan-tingkatan seperti itu, Mas Afif? Kalau untuk tingkatan-tingkatan baru di tahun 2021. Gitu Sebelumnya itu ya masih SKPP begitu. Bahkan dulu awal-awal saya menyebutkan SKPPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Jadi ini nggak mendadak terbentuk. Jadi ada dinamika, ada revisi modul, ada revisi jam belajar, berapa idealnya, materinya seperti apa. Yang itu prosesnya dari tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Jadi sejarah dan program yang senantiasa kita kembangkan. Ya, berarti sudah di 2018 sudah ada SKPP itu. Sudah.
Berarti kalau hanya kita, tidak semasif sekarang. Sekarang kan di 100 titik pelaksanaan untuk dasarnya, untuk menengahnya di semua provinsi. Baru kemudian nanti lanjutannya dikelola langsung oleh Bawaslu RI. Kelahirannya SKPP itu apa berdasarkan adanya undang-undang atau memang dari inisiatif Bawaslu Republik Indonesia? Salah satu amanat undang-undang itu juga melakukan pendidikan pemilih ke masyarakat. Termasuk doktrin kita di Bawaslu kan mengajak semakin banyak orang terlibat dalam pengawasan. Sehingga kami merasa perlu sekali untuk mengedukasi semakin banyak orang. Jadi kalaulah dari 10.000 kader pengawas itu yang aktif kemudian 2.000, paling tidak kita juga sudah meninggalkan orang-orang yang bisa jadi tidak mau terlibat dalam pengawasan, tapi mereka sudah mendapatkan pengetahuan soal apa sih pengawasan pemilu, apa sih tugas KPU, Bawaslu dan lain-lain. Karena kan mereka tidak seperti kita yang tiap hari bergelut dengan isu pemilu. Mereka bisa jadi kuliahnya di fakultas ekonomi, fakultas-fakultas yang jauh dari isu politik, yang bisa jadi ini menjadi hal baru yang sangat mewarnai kehidupannya gitu. Hal baru yang dijumpai, kajian-kajian tentang pemilu dan seterusnya. Ya, luar biasa. Berbicara tentang SKPP masih belum selesai karena ingin saya tertarik dengan seberapa masifnya SKPP secara nasional ini, Mas Afif. Kalau untuk 2021 ini memang paling masif dalam sejarah Bawaslu sampai sekarang ya. Karena kita SKPP ini yaitu di 100 titik pelaksanaan melibatkan lebih dari 300 kabupaten kota pesertanya itu. Nasional. Iya, ada yang 5 orang satu kabupaten, macam-macam. Dan ini memang sangat dinamis. Tidak semua orang calon kader yang mendaftar itu kemudian langsung dia bisa diterima. Ada seleksinya. Ada melalui seleksi. Seleksi, termasuk ketika mereka sudah masuk di dasar, pengen ikut di menengah, ada seleksinya lagi. Nanti yang ikut pelaksanaan SKPP menengah terseleksi lagi untuk ikut SKPP lanjut. Ya, mengenai peserta. Peserta ini siapa saja yang boleh ikut, Mas? Ya, pertama prinsip dasarnya adalah kita memberi kesempatan yang sama ke semua orang, ke semua golongan, ke semua komunitas. Apapun asalnya, sukunya, organisasinya, termasuk yang kita concernkan, kita memberi perhatian adalah kelompok-kelompok yang berpotensi termarginalkan. Misalnya masyarakat adat, ini lebih susah lagi sebenarnya mencari orang-orangnya. Kelompok disabilitas ini malah menjadi fokus kita karena mereka sebenarnya kan orang-orang yang juga sangat mungkin tertarik dengan isu pengawasan, tetapi belum tentu kesempatannya ada. Nah, dalam SKPP prinsip kesetaraan kesempatan mendapatkan peluang untuk terlibat itu kita jamin. Hanya masalahnya kadang-kadang mau daftar apa enggak? Mau daftar apa enggak? Itu kan, kalau persoalannya enggak mau daftar kan repot. Betul nah sekali. Itu yang coba kita selalu kembangkan, termasuk narasi-narasi yang kita bangun adalah kita tidak sekedar belajar soal pemilu, pengawasan, tapi kita juga belajar soal bagaimana menerjemahkan keanekaragaman, kemajmukan, kewarna-warnian Indonesia ini dengan satu semangat untuk menjaga keindonesiaan kita dengan memberi perspektif dan cara pandang yang terbuka, cara pandang yang mengakui segala bentuk perbedaan itu sebagai rahmat untuk dicarikan banyak titik temu, bukan malah diperuncing dicarikan pembedanya. Betul sekali. Nah, perspektif ini yang menurut saya mahal. Misalnya kalau orang memaknai, contoh dalam bahasa agama, jihad itu adalah ansih berperang, maka cara pandang itu kalau kita nggak bisa menjelaskan bahwa jihad itu bisa jadi kesungguh-sungguhan dalam banyak hal. Nah, ini yang dimaksud dengan perspektif. Keberpihakan kita ke makna yang mana. Nah, termasuk pengawasan tadi, kalau masyarakat ini tahu pengawasan itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak hanya urusannya
menangkap orang, Betul, betul. tetapi juga ada pencegahan, kita memberikan informasi ke tetangga, teman, keluarga. Bayangkan kalau 10.000 orang itu berjejaring memberikan informasi ke komunitasnya masing-masing. Ini luar biasa. Dan pesertanya kebanyakan adalah kalau saya lihat dari usianya adalah usia generasi Z ya, Mas Iya, Afif memang ya. generasi Pemilih milenial. pemula ya. Ini harapannya apa ini ke depan ini? Karena saya sebutkan tadi masyarakat milenial dan generasi Z ya. Karena kita lahiran bukan hanya 80 sampai ini aja, tapi sampai bahkan ada yang berusia 99 sampai 2000-an gitu. Iya, Harapan ke depan apa terhadap generasi ini? pemilih yang paling banyak kan generasi muda, plus yang tadi itu ya masih ya milih yang kedua kali dan seterusnya. Nah, ini memang karena mereka entitas yang paling banyak dari kategorisasi jumlah pemilih, kedua semangatnya, inovasinya dan rasa ingin tahunya kan tinggi kelompok anak muda ini. Karena ini juga melengkapi program kita dalam sisi pusat pengawasan partisipatif yang lain. Misalnya kita melakukan kerja-kerja bersama komunitas adat, bersama kelompok tokoh agama, tokoh masyarakat, yang itu segmentasinya bisa jadi lebih senior secara umur. Gitu. Jadi ini memang kita buat perpaduan dari pusat pengawasan partisipatif yang menjadi gagasan utamanya. Dan memang kelebihannya dari generasi Z atau milenial ini adalah mereka sangat cakap sekali digital ya, menggunakan teknologi informasi. Luar biasa. Makanya banyak peserta yang sudah bikin TikTok lah. Nah, itu yang mungkin jajaran pengawasnya caranya luar biasa. Dan harapan, di samping harapan tadi Mas Afif, tujuan yang ingin dicapai ini ke depan dengan adanya SKPP yang begitu masif di seluruh Indonesia, terutama pada saat pemilu dan pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Ya, Mas Qorib ya, harapan kita tentu partisipasi dalam arti yang luas itu semakin terbangun. Kesadaran untuk melakukan pencegahan, kesadaran untuk mau melaporkan jika melihat dugaan pelanggaran, itu semakin tumbuh subur. Harapannya untuk menjaga pemilunya. Jadi saya mengistilahkan di masa non tahapan seperti ini musim tanam kader, musim tanam benih-benih pengawas yang kita akan panen dan manfaatkan benih ini, panennya nanti ketika tahapan. Jadi kita jangan baru menjelaskan pengawasan yang boleh dan tidak boleh dalam pemilu sudah tahapan, itu telat. Jadi di masa non tahapan ini harapannya nilai-nilai itu kita sebarluaskan sehingga ketika tahapan pemilu berlangsung, apa yang sudah kita tanam ini siap untuk berperan, siap diajak bekerja sama. Maka kalau sebagian mereka mau mendaftar atau menjadi jajaran Bawaslu, tentu ini modal yang luar biasa. Mereka sudah ikut pelatihan. Kalaupun tadi mereka tidak mau menjadi Bawaslu, mereka jadi apapun, jadi guru, jadi profesi apapun, paling tidak mereka sudah tahu soal pengawasan dan lain-lain. Jadi ya ini kerja bersama kita yang memang pencegahan itu juga menjadi bagian dari amanat undang-undang. Jadi ini penerjemahan dari bagaimana kita memaksimalkan pencegahan sambil pada sisi yang lain kita juga mengisi ruang-ruang tugas sebagai Bawaslu untuk melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran, menyelesaikan sengketa dan seterusnya. Luar biasa ya, jadi kita harus melakukan semacam pencegahan sejak dini dengan memanfaatkan SKPP ini, kader-kader milenial ini, yang pada akhirnya nanti ketika mereka saat ini sudah memahami tentang bagaimana Bawaslu, tentang bagaimana pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan pada akhirnya di 2024 nanti mereka bisa membantu kita berarti, Mas. Ya, harapan kita nanti di 2024 mereka menjadi jajaran atau mitra pengawas kita. Itu yang paling dekat harapan. Harapan yang lebih dari itu ya tadi itu membumikan, memberi perspektif, pengetahuan sampai ke mereka.
Jadi walaupun mereka tidak menjadi bagian dari struktur kita, juga bisa mereka memberikan informasi kepada masyarakat, membantu kita. Walaupun mereka tidak ada di sini, momennya pada berikutnya nanti mereka jadi dokter, jadi dosen, jadi guru, tetapi mereka bisa memberikan kepada masyarakat dari latar belakang profesi mereka. Iya, gitu, termasuk ketika mereka menjadi katakanlah kader partai itu kan harapan kita yang sudah terdidik gitu loh. Betul. Karena kan kita nggak tahu masa depan mereka yang masih muda ini mau kemana pilihannya gitu kan. Wah, luar biasa ini, sahabat Bawaslu, sebuah gagasan yang luar biasa tentang SKPP. Kenapa saya bilang demikian? Coba kita pikirkan sahabat Bawaslu, secara masif para kader-kader pengawas di seluruh Indonesia, sekian ribu orang, akan sedikit saja memberikan pencerahan kepada keluarganya saja tentang contoh larangan money politik. Ketika mereka sudah memahami tentang bagaimana money politik itu benar-benar dilarang dan sangat mempengaruhi dari demokrasi ini, dan mereka menjadi sadar semua, maka akan mengurangi benar bagaimana anti money politik itu bisa ditekan sedemikian rupa. Luar biasa ya. Dan sahabat Bawaslu, ini semakin tertarik, Mas. Jadi saya sudah tahu tujuannya, harapannya bagaimana. Sekarang begini, dari tingkatan-tingkatan tadi, di dasar, kemudian menengah, kemudian setelah itu lanjutan itu bagaimana? Ya, kan kita punya jajaran provinsi, jajaran kabupaten yang mereka menjadi tim untuk menyeleksi dalam prinsip-prinsip yang sudah disepakati. Prinsip pluralitas, prinsip keterwakilan itu menjadi prinsip utama. Tapi kompetensi dan keseriusan mengikuti sekolah itu menjadi catatan kita juga. Ya, ketika mengikuti sesi, apakah semua sesi diikuti, antusiasmenya dan seterusnya. Dan ini juga pasti akan menjadi catatan ketika kita memilih berapa orang yang kita anggap layak untuk ikut sekolah tingkat lanjut dan juga tingkat menengah tadi itu ya. Jadi memang harapan kita materinya juga berjenjang. Makanya di sekolah tingkat lanjut ini ada materi soal teknik komunikasi massa dan seterusnya. Nanti kalau di tingkat lanjut misalnya ada terkait perbandingan sistem pemilu antar negara dan lain-lain. Ini ya harapan kita semakin membuat pesertanya itu paham banyak hal lah ya yang menjadi luar biasa ya. Akan melebihi anggota Bawaslu Kabupaten begitu, Mas ya. Baik, luar biasa sahabat Bawaslu, tentang SKPP ini secara berjenjang. SKPP ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, dan ada tingkat lanjutan atau nasional yang akan nantinya itu akan disaring sesuai dengan beberapa kriteria tadi. Sahabat Bawaslu, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, saya ingin satu hal untuk closing statement, pesan-pesan dari Mas Afif sebagai anggota Bawaslu RI untuk kita semua, tentunya sahabat Bawaslu. Ya, sahabat Bawaslu sekalian, tentu yang paling mahal yang ada dalam diri kita adalah semangat membumikan nilai-nilai pengawasan, semangat melibatkan orang terlibat dalam pengawasan. Itu kita harus fahami sebagai cara kita menjaga kualitas pemilu kita, cara kita menjaga proses demokratisasi kita. Jadi jangan pernah menyerah, lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan tanya caranya, lakukan saja, pasti nanti ada jalan. SKPP ini awalnya juga tidak dalam bentuk yang ini. Kita lakukan, kita hadapi masalah, kita carikan idealnya, kita formulasi lagi, dan akhirnya jadi bentuk seperti ini. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini, tapi ketika kita tidak mau mencoba, maka itu sudah separuh dari kegagalan kita. Luar biasa. Sahabat Bawaslu, satu pesan, lakukan yang Anda bisa lakukan. Termasuk juga kami melakukan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Terima kasih, luar biasa. Untuk memperkenalkan. Saya udah ngikuti ini. Siap. Terima kasih banyak. Bukan hanya itu saja, bukan hanya podcast, tapi kita punya kuliah pengawasan, punya sekolah demokrasi dan wawasan kebangsaan. Itu dalam rangka bagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Afif, pesan Mas Afif, kita benar-benar ingat, jadi lakukan apa yang bisa lakukan, jangan tanya bagaimana, lakukan saja. Dan satu lagi, ingat dengan buku Mas Afif, Membumikan Pengawasan. Luar biasa, menjadi inspirasi bagi kami semua. Sahabat Bawaslu, itulah perbincangan saya dengan Mas Afif, atau lengkapnya Muhammad
Afifuddin STAHI MSI, anggota Bawaslu RI. Dan terus tonton kami, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih Mas Afif. Sama-sama, sahabat Bawaslu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.